Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tentang tema analisis faktor yang mengaruhi penerapan kode etik pegawai di sektor publik di Pemkot Surakarta, khususnya di BPKAD. Saya sebagai peneliti dan ada 3 anggota saya, Pak Eko Matio, Pak Bu Endang, dan Bu Yolan. Nah, ini untuk presentasi dari PPT saya tentang analisis faktor yang mengaruhi penerapan kode etik pegawai di BPKAD Kota Surakarta. Untuk fenomena gapnya ya, bahwa sekarang ini di Indonesia kasus mengenai kode etik pegawai baik itu di karyawan maupun akuntan, pegawai, ASN sangat menarik untuk diteliti karena ada beberapa oknum yang sering melakukan pelanggaran kode etik seperti itu. Berdasarkan riset gap dari Grafikin tahun 2012, yaitu Grafikin dan Linda menemukan beberapa bentuk perilaku yang tidak beretika yang kerap dilakukan oleh akuntan profesional di Indonesia. Kemudian dalam risetnya Thomson tahun 2014 juga ada pelanggaran kode etik yang dilakukan di sektor pemerintahan dan juga di sektor bisnis. Kemudian untuk tinjauan pustaka, penerapan kode etik ini saya ambil dari prinsip etika IAI, bahwa variabel penerapan kode etik ini ada beberapa indikator yang diantaranya adalah tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian profesional, kemudian kerahasiaan, perilaku profesional, standar teknis yang berlaku bagi seluruh akuntan. Ini saya ambilkan dari situ, kemudian nanti saya terapkan di Pemkot. Kemudian kalau yang kesadaran, di sini memang orang itu melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan etika, bahwa kesadaran atau psikologi yang dihadapi oleh seseorang ya, bagaimana penerimaan seseorang itu terhadap peristiwa moral, bagaimana mereka merasa memiliki kesadaran pada kondisi tertentu, tidak ada tekanan, terbuka, kemudian bagaimana untuk bisa menjadi profesional dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian profesionalisme, di sini ada 5 dimensi, ada dedikasi, kemudian bagaimana mereka melakukan kewajiban sosial, kemudian independensi, keyakinan pada regulasi profesi seorang ASN dalam hal ini adalah bagaimana hubungan dengan sesama dari profesi, itu indikatornya. Kemudian dari gender, itu kita lihat dari maskulin dan feminin. Dalam maskulinitas itu diidentifikasi sebagai sifat laki-laki yang superior, keras, cenderung mempunyai konotasi positif dalam dunia kerja, sedangkan yang perempuan itu adalah kebalikannya, menganggap perempuan itu sebagai yang lembut, tekun, lebih emosional, sensitif, dan people oriented. Itu berdasarkan penelitiannya Bowo dan Primawati tahun 2001. Kemudian untuk ini jenis penelitiannya adalah jenis penelitian kuantitatif, maksud saya adalah dengan menggunakan kuesioner dengan Google Form kemarin, kemudian metode propulsive sampling ya, menggunakan profesi sampling dari 100 pegawai, kemudian yang kembali adalah 79. Nah, hasilnya semuanya berpengaruh karena di bawah 0,05 dan CSR score-nya juga 72% yang tinggi ya, jadi semuanya berpengaruh. Nah, nanti dilanjutkan dengan usulan kebijakan dan agenda kebijakan. Ini agenda kebijakan untuk variabel kode etik yang di sini adalah bahwa bagaimana perilaku itu melindungi perbuatan. Tujuan kode etik profesional itu memberikan jasa dan pelayanan yang sebaik-baiknya pada seluruh stakeholder ya, bagaimana seorang pegawai itu memiliki kode etik dan bisa memberikan layanan kepada publik yang sebaik-baiknya. Profesionalisme, usulan kebijakannya adalah mencerminkan keandalan dalam pelaksanaan tugas, sehingga pelaksanaan tugasnya sangat bermutu, cermat, sesuai dengan prosedur, tepat waktu, sehingga masyarakat itu puas dengan kinerja dari ASN. Nah, kemudian untuk gender, usulan untuk gender, kalau tadi tentang kode etik dan profesionalisme, bahwa pegawai itu memang harus bisa memberikan layanan publik yang bagus. Nah, kesadaran etis di sini memainkan peran dalam pengambilan keputusan terkait dilema etis ya. Bagaimana kesadaran etis ini dilakukan oleh seorang pegawai, bagaimana dia mengambil keputusan yang baik dalam hidupnya sehingga
Usulan kebijakan tentang kesadaran etis ini dilakukan oleh semua pegawai di sektor publik dan mereka diharapkan memiliki kesadaran etis yang tinggi. Kemudian kalau yang variabel gender, di sini usulan kebijakannya adalah perempuan itu diakui memang meningkatkan iklim etis dalam berorganisasi dengan berbagai macam cara, misalnya melakukan pemberian perlakuan yang lebih sensitif, kemudian penuh perhatian kepada masyarakat, menggunakan pendekatan-pendekatan dalam yang lebih kreatif dan solutif sehingga rasa kepercayaan masyarakat terhadap ASN tinggi. Demikian presentasi singkat dari penelitian kami dan kemarin sudah publikasi di Jurnal Akuntansi Pajak Sinta 3. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.